Update berita Timnas Indonesia. Kali ini Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 atau Piala ASEAN 2024. Nah, ada judul Myanmar bawa 8 pemain abroad lawan Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024. Mari kita bahas, tapi jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Silahkan. Timnas Myanmar bakal turun full power dengan 8 pemain abroad buat lawan Indonesia ya di laga perdana grup B Piala ASEAN 2024. Persiapan Myanmar udah dimulai sejak Senin 25 November katanya, di mana 30 pemain dipanggil pelatih mereka ya buat pemusatan latihan. Dari jumlah itu ada 8 pemain yang aktif di luar negeri. Wih, luar biasa juga ya. Main di liga Kamboja, Malaysia hingga Thailand. Oh, jadi masih di lingkup ASEAN ya, belum ada yang di Eropa. Ya, belum ada yang di Eropa ya. Nah, di Liga Kamboja ada 3 pemain. Liga Malaysia ada 2 pemain dan di Liga Thailand ada 3 pemain. Wah, tapi termasuk jago juga ya, ada di Thailand ya, ada 3 pemain. Ya. Menurut salah satu media di Myanmar ya, para pemain abroad belum semuanya gabung latihan. Ya. Pemain dari Kamboja udah tiba lebih dulu, tapi pemain dari Thailand dan Malaysia bakal nyusul sebelum laga lawan Indonesia di Senin ya, 9 Desember 2024, katanya seperti itu ya. Laga Myanmar lawan Indonesia bakal jadi pembuka grup B yang juga diisi Vietnam, Laos, dan Filipina. Nah, bedanya Myanmar bawa pemain senior terbaik mereka, sementara Indonesia lebih banyak mengandalkan skuad muda U22. Ya, jadi di grup B ini ada yang termasuk yang terberat ya, yaitu Vietnam. Sedangkan Laos itu yang paling rendah ya rankingnya. Nah, sedangkan Filipina kondisinya belum stabil sekarang. Nah, hanya ada 2 pemain senior di Timnas Indonesia ya, yaitu Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan yang ikut memperkuat skuad Garuda di Piala ASEAN kali ini. Nah, kalau Asnawi Mangku Alam sama Pratama Arhan ini sudah terbiasa juga bermain di kualifikasi Piala Dunia. Nah, terutama Arhan Pratama ya. Nah, ini selalu jadi senjata pamungkas Timnas Indonesia atau dari STY ya. Dan terbukti beberapa kali lemparan ke dalamnya yang cukup jauh itu bisa menghasilkan gol ya. Nah, kemudian jangan salah juga, Timnas Indonesia punya kekuatan dari pemain abroad ya. Yaitu seperti Marcelino Ferdinand yang kemarin mencetak 2 gol ya waktu lawan Arab Saudi. Kemudian ada Justin Hubner, Rafael Strijk, dan Ivar Jenner. Tapi informasinya Rafael Strijk itu tidak dilepas oleh klubnya. Nah, hanya boleh bermain jika Indonesia masuk ke semifinal. Sedangkan Justin Hubner sama Ivar Jenner itu sudah terbiasa juga di Piala Dunia ya, di kualifikasi. Mereka sudah sering bermain, jadi sudah bermain dengan para senior yang levelnya sudah tinggi. Ya, ini jadi kekuatan Timnas Indonesia di Piala ASEAN kali ini, atau kalau dulu namanya AFF ya. Laga ini jelas bakal seru ya, apalagi kedua tim punya pendekatan berbeda buat turnamen tahun ini. Jadi Myanmar mengandalkan full power, sedangkan Indonesia menggunakan U22, meskipun sebagian ada pemain senior seperti Asnawi Mangku Alam sama Arhan Pratama, dan ada pemain abroad yang lainnya yang sudah terbiasa bermain di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Myanmar udah jadi langganan tampil di Piala AFF sejak turnamen ini pertama kali dihelat ya, yaitu tahun 96. Tapi sayangnya tim yang dijuluki Cinta ini sering banget mentok di fase grup. Momen terbaik Myanmar ada di Piala AFF 2004
Waktu itu mereka berhasil bikin gebrakan sampai babak semifinal ya. Nah, buat Piala AFF kali ini atau Piala ASEAN kali ini ya, Myanmar bisa banget jadi underdog yang bikin kejutan. Kenapa? Kita lihat ya. Karena skuad timnas Indonesia banyak ngandelin pemain muda. Sedangkan performa Filipina kurang bagus ya, tidak konsisten gitu. Nah, kemudian bisa jadi Myanmar ini jadi ancaman serius di grup B ini. Ya, timnas Indonesia terakhir main lawan Myanmar ini di laga persahabatan 25 November ya 2021. Wah, sudah lama ya. Berarti 3 tahun yang lalu. Ya, saat itu Indonesia menang dengan skor 4-1 ya. Nah, jika kita lihat 4 pertandingan terakhir Myanmar ini kalah lawan Jepang itu 0-5. Indonesia kemarin 0-4 ya. Myanmar 0-5. Kemudian kalah lawan Lebanon 2-3. Kemudian kalah lawan Singapura 2-3 juga. Draw lawan Sri Lanka 0-0. Ya, sedangkan ranking Myanmar di FIFA ada di posisi 165 ya. Sedangkan Indonesia di 130. Ya, lumayan ya, beda 35 ya. Menurut informasi Indonesia sekarang di posisi 125. Tetapi saya lihat ini belum resmi ya. Nah, nanti resminya di 28 November ya. Kemudian kita lihat tim-tim negara-negara lain ya, posisi ranking di FIFA-nya. Nah, Filipina itu ada di 145 ya. Kemudian Laos di 187, Kamboja di 181. Nah, sedangkan ini yang terbaik ya. Thailand di ranking 96. Brunei Darussalam di 184, Singapura di 162 dan Malaysia di 133. Jadi yang terbaik itu sekarang adalah Thailand ya di ranking 96. Sedangkan Indonesia yang kedua di 130 dan Malaysia di 133. Dan yang paling rendah ya itu Laos di 187 ya. Nah, ini informasi mengenai lapangan yang akan dipergunakan oleh timnas Indonesia. Jadi Indonesia itu bakal main di Stadion Manahan Solo ya, buat laga kandang di fase grup Piala ASEAN 2024 ini. Jadi untuk sementara Stadion Gelora Bung Karno harus istirahat dulu ya. Nah, ini sudah dikonfirmasi oleh Pak Sumarji ya, Ketua Badan Tim Nasional sekaligus manajer Timnas Indonesia. Kalau Garuda berhasil tembus ke semifinal atau bahkan ke final ya, nah baru deh skuad asuhan Sintayong bisa balik lagi ke Jakarta. Jadi siap dukung Garuda dimanapun mainnya ya. Siap-siap dukung Timnas Indonesia. Oke, jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.